Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan makalah dengan tema pemilihan strategi, media, dan evaluasi pembelajaran. Makalah ini ditulis untuk memenuhi tugas media dan desain pendidikan yang diajarkan oleh Ibu Maftuha MPD dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran, Lamongan. Kami bernama Muhammad Nurul Islam dengan nomor induk mahasiswa 20 23 34 01 01 931. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Mengajar adalah sebuah pekerjaan dan aktivitas mulia yang dapat memunculkan generasi maju dan cakap dalam berpendidikan. Oleh karena itu, mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu dari seorang guru kepada murid, akan tetapi mengajar adalah seni yang melibatkan segala hal dari kemampuan guru dalam memberikan ruang gerak kepada murid untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ketika guru menjumpai murid yang beragam dalam segala aspek, baik sifat, karakter belajar, kemampuan, cara berpikir, dan yang lainnya, guru dituntut untuk fleksibilitas dalam proses mengajar. Sehingga dibutuhkan strategi khusus dan jitu agar murid merasa nyaman dan terbuka dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Tujuan penulisan. Makalah ini ditulis bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada para guru ketika menghadapi murid yang berbeda-beda dalam belajar, sehingga guru lebih kreatif dan tidak berputus asa dalam mengajar. Bab kedua, pembahasan. Strategi pembelajaran. Definisi dan konsep dasar. Strategi pembelajaran memiliki pengertian seperangkat rencana dan pendekatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini melibatkan pemilihan metode, teknik, dan taktik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jenis-jenis strategi pembelajaran PAI. Berikut adalah jenis-jenis strategi pembelajaran secara umum. Strategi pembelajaran expository. Strategi pembelajaran expository adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai pelajaran dengan optimal. Metode pelajaran yang sering digunakan adalah metode ceramah. B. Strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. C. Strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang menggunakan model pembelajaran, menggunakan sistem pengelompokan yang memiliki latar belakang kemampuan, jenis kelamin, rasa, ataupun suku yang berbeda. 2. Media pembelajaran. Pengertian dan fungsi media pembelajaran. Secara garis besar, pengertian media pembelajaran pendidikan agama Islam adalah sebagai perantara atau pengantar alat bantu mengajar, sarana pembawa atau penyalur pesan, sumber belajar, dan alat perangsang siswa agar pembelajaran menjadi lebih konkret dan siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Secara lebih khusus, pengenalan media dalam proses belajar mengajar mendorong diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Jenis-jenis pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran dipilih berdasarkan pada tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan konteks pengajaran. Kombinasi berbagai media juga dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran. Di antara media pembelajaran dan pemanfaatannya sebagai berikut. A.
buku-buku PAI. Buku teks, referensi, atau literatur Islami dapat menjadi sumber utama dalam pembelajaran. B. Media interaktif. Penggunaan presentasi media, animasi, dan video yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam dan ajaran agama. C. CD dan DVD. Edukasi CD dan DVD edukasi Islami. Materi audio atau visual yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran tambahan. D. Software edukasi Islami. Aplikasi atau perangkat lunak khusus yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep agama Islam secara interaktif. E. Papan interaktif. Pembelajaran fokus pada ajaran agama dengan papan interaktif yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi dengan materi. F. Gamifikasi Islam. Penerapan elemen permainan untuk membantu Islam. F. Gamifikasi Islam. Penerapan elemen permainan untuk membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan etika Islam. G. Realitas virtual dan augmented reality Islami. Pengalaman belajar yang mendalam melalui simulasi dan visualisasi berbasis teknologi. H. Materi audio Islami. Rekaman audio berisi bacaan Al-Quran, khutbah, atau ceramah keagamaan yang dapat mendukung pemahaman siswa. I. Media sosial Islami. Dengan memanfaatkan platform sosial untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan mendiskusikan nilai-nilai Islam. J. Materi grafis dan ilustrasi Islami. Gambar atau ilustrasi yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip Islam untuk memperkuat pemahaman visual siswa. K. Kuliah tamu. Mengundang tokoh agama, cendekiawan Islam. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran. Di sini ada 2 poin. Yang A, pentingnya evaluasi dalam pendidikan. Pengertian evaluasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah proses untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan hasil kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yaitu yang B, yaitu jenis-jenis evaluasi. Jenis-jenis evaluasi yang dapat diterapkan dalam pendidikan Islam adalah yang pertama, 1. Evaluasi formatif, yaitu penilaian dalam mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik setelah menyelesaikan satuan program pembelajaran kompetensi dasar pada mata pelajaran tertentu. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam 1 semester dan akhir tahun untuk menentukan jenjang berikutnya. Kemudian yang ketiga, evaluasi penempatan atau placement, yaitu evaluasi tentang peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang keempat, yaitu evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk keperluan latar belakang psikologi, fisik, dan lingkungan dari murid atau siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dan memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Evaluasi jenis ini erat hubungannya dengan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Kemudian pembahasan yang keempat, yaitu integrasi strategi media dan evaluasi. Evaluasi strategi pembelajaran dan media pembelajaran memiliki hubungan yang erat dalam konteks pendidikan. Berikut adalah beberapa cara hubungan tersebut dapat dijelaskan. Yang A, pemilihan strategi dan media. Hasil evaluasi dapat membantu guru memilih strategi pembelajaran yang lebih efektif dan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Evaluasi memungkinkan penyesuaian dan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih tepat. Kemudian yang B, pengukuran keefektifan strategi dan media. Evaluasi digunakan untuk mengukur sejauh mana strategi pembelajaran dan
penggunaan media berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ini membantu guru menilai apakah pendekatan yang diambil efektif atau perlu disesuaikan. Kemudian yang C, pengembangan materi evaluasi. Media pembelajaran dapat digunakan dalam pengembangan instrumen evaluasi. Misalnya, siswa dapat dinilai melalui proyek berbasis media atau ujian yang melibatkan penggunaan teknologi. Kemudian yang selanjutnya, yang D, refleksi terhadap hasil evaluasi. Hasil evaluasi dapat membantu guru merefleksikan keberhasilan atau kegagalan suatu strategi atau media. Ini memberikan wawasan yang berharga untuk perbaikan di masa depan. Yang selanjutnya, yang E, penyesuaian strategi pembelajaran. Evaluasi memberikan informasi tentang tingkat pemahaman siswa, memungkinkan guru menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan siswa. F, penggunaan media sebagai alat evaluasi. Media dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data evaluasi seperti melihat proyek multimedia atau portofolio daring. Ini menciptakan pengalaman evaluasi yang lebih kontekstual. Kemudian yang selanjutnya, G, pelibatan siswa dalam evaluasi. Mendorong partisipasi siswa dalam proses evaluasi dapat membantu mereka mengevaluasi keefektifan strategi pembelajaran dan penggunaan media dalam mendukung pembelajaran mereka sendiri. H, penentuan kriteria evaluasi. Pemilihan kriteria evaluasi dapat dipengaruhi oleh strategi dan media pembelajaran yang digunakan. Guru perlu memastikan bahwa kriteria yang ditetapkan sesuai dengan pendekatan pembelajaran yang diambil. Dengan memahami hubungan ini, guru dapat lebih baik mengintegrasikan strategi pembelajaran dan media dalam konteks evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Bismillah. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulan dari strategi pembelajaran kami pecah dari beberapa poin. Yang pertama yaitu pengaruh dan pelaksanaan metode mengajar yang dilakukan secara sadar oleh guru untuk menciptakan kesempatan pembelajaran bagi seluruh siswa. Poin yang kedua yaitu berpikir tentang bagaimana mengaplikasikan pengetahuan dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa atas apa yang telah diajarkan oleh sang guru tersebut. Poin selanjutnya yaitu perencanaan awal mengenai pengajaran atau tanggung jawab secara spontan di dalam pembelajaran yang mana memberikan respon dan umpan balik kepada siswa itu. Yang keempat yaitu metode-metode atau tata cara-cara yang mempekerjakan beberapa orang dalam sebuah organisasi dan bekerja dalam sebuah kelompok, termasuk penyajian sumber belajar, demonstrasi maupun diskusi. Jadi cukup sekian dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukron barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.